Kalau kamu pikir kemiskinan adalah hal paling menakutkan di dunia, maka kamu belum pernah dengar kisah Pak Imin. Seorang pria dari pelosok Jawa Tengah yang memutuskan bahwa ada hal yang jauh lebih buruk dari miskin seumur hidup. Dan dia menemukannya tepat di malam ke-40 setelah dia membuat perjanjian dengan sesuatu yang seharusnya sudah terkubur di dalam tanah. Ini bukan cerita yang dibuat-buat. Ini adalah kisah yang beredar di antara warga desa Tegalrejo selama lebih dari 2 dekade, dikisahkan dari mulut ke mulut dengan suara pelan dan mata yang selalu melirik ke kanan dan ke kiri sebelum berani bicara. Karena di sana, menyebut nama Pak Imin terlalu keras dipercaya bisa mengundang sesuatu yang tidak diinginkan. Mari kita mulai dari awal. Pak Imin adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Ayahnya buruh tani, ibunya penjual jamu keliling. Mereka hidup di rumah bertembok bambu yang kalau hujan deras, airnya masuk dari celah-celah atap dan menggenang di lantai tanah. Pak Imin tumbuh dengan satu obsesi, kaya. Bukan kaya yang biasa-biasa. Kaya yang bisa membuat semua orang yang pernah meremehkan keluarganya diam tak berkutik. Ketika usianya menginjak 28 tahun, Pak Imin sudah mencoba segalanya. Berdagang, gagal. Merantau ke kota, pulang dengan tangan kosong. Ikut arisan bodong, malah rugi. Setiap jalan yang dia ambil seolah berakhir di dinding buntu. Dan di titik itulah, seorang paman jauhnya yang terkenal, mengetahui banyak hal, bisik-bisik kepadanya soal sebuah jalan lain. Jalan yang tidak semua orang berani ambil. Pesugihan pocong. Paman itu, orang-orang memanggilnya Pak Warsito, bercerita dengan suara hampir tak terdengar. Katanya, ada ritual yang sudah ada sejak zaman leluhur. Ritual yang melibatkan roh orang yang baru meninggal, khususnya mereka yang mati dengan cara tidak wajar dan belum sempat pergi dengan tenang. Roh itu bisa diajak bekerja sama. Mereka akan mendatangkan uang, keberuntungan, bahkan kekayaan berlimpah bagi siapapun yang mau menjalankan syarat-syaratnya. Syaratnya sederhana di permukaan, sang roh harus diberi makan setiap malam Jumat Kliwon. Diberi sesajen berupa bunga 7 rupa, kemenyan, dan, ini bagian yang Pak Warsito sebutkan dengan sangat pelan, setetes darah dari jari tangan orang yang meminta pertolongannya. Tapi ada satu hal lagi yang tidak langsung disebutkan Pak Warsito. Satu hal yang baru Pak Imin ketahui jauh kemudian, ketika semuanya sudah terlambat. Pocong tidak bekerja gratis selamanya. Pak Imin tidak langsung percaya. Tapi kemiskinan punya cara tersendiri untuk mengikis keraguan seseorang. 3 bulan setelah percakapan itu, setelah rumahnya nyaris disita karena utang, setelah anak sulungnya sakit dan dia tidak punya uang untuk berobat, Pak Imin mendatangi Pak Warsito kembali. "Aku mau coba," katanya. Pak Warsito menatapnya lama. "Kamu yakin? Ini bukan permainan, Min." "Aku yakin." Ritual itu dilakukan di malam Jumat Kliwon, di area pemakaman tua di pinggir desa yang sudah tidak terurus. Pemakaman itu punya satu nisan yang lebih baru dari yang lain, seorang perempuan muda bernama Sukinah, yang meninggal 3 bulan lalu karena kecelakaan. Tubuhnya ditemukan di sawah, sudah tidak berbentuk, dan konon sampai hari kematiannya dia masih berteriak-teriak ketakutan. Artinya, kemungkinan besar rohnya masih bergentayangan, belum menemukan jalan pulang. Pak Imin duduk bersimpuh di depan nisan itu. Pak Warsito membacakan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno yang bahkan Pak Imin sendiri tidak mengerti artinya. Kemenyan dibakar. Bunga 7 rupa ditaburkan. Dan ketika tiba saatnya, Pak Imin menusuk jari telunjuknya dengan jarum dan meneteskan darahnya ke atas tanah kuburan itu. Lalu mereka menunggu. Selama hampir 1 jam, tidak ada yang terjadi. Pak Imin mulai berpikir bahwa ini semua memang hanya tahayul. Bahwa Pak Warsito sudah tua dan pikun. Bahwa dia sudah datang jauh-jauh ke kuburan tengah malam hanya untuk merasa bodoh. Tapi kemudian tanah di depan nisan Sukinah mulai bergerak. Perlahan. Sangat perlahan. Seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Pak Imin beku di tempatnya. Pak Warsito terus membaca mantra. Suaranya semakin keras. Dan dari dalam tanah itu, dengan suara gemertak yang membuat bulu kuduk berdiri, muncullah sebuah sosok terbungkus kain kafan putih.
Bergerak dengan cara yang tidak mungkin dilakukan manusia hidup. Kaku, tersentak-sentak, tapi dengan kecepatan yang aneh dan tidak wajar. Pocong itu berdiri tepat di depan Pak Imin. Matanya tertutup kain. Bibirnya tidak bergerak. Tapi Pak Imin merasakan sesuatu merasuk ke dalam kepalanya. Bukan suara, tapi sebuah pemahaman yang langsung muncul begitu saja. Seperti seseorang menanamkan kata-kata langsung ke dalam otaknya. Aku terima. Tapi ingat, apa yang kamu minta, suatu hari harus kamu kembalikan. Pak Imin tidak mengerti kalimat terakhir itu. Dan Pak Warsito, entah sengaja atau tidak menjelaskan. Perubahan terjadi cepat. Terlalu cepat sampai orang-orang di desa mulai memperhatikan. Dalam waktu 2 bulan, Pak Imin tiba-tiba mendapat tawaran proyek dari kontraktor kota yang bahkan tidak dia kenal sebelumnya. Uangnya cukup untuk melunasi semua utang dan merenovasi rumahnya. 3 bulan kemudian, dia membuka usaha material bangunan kecil-kecilan yang entah mengapa selalu ramai. Setahun setelah ritual itu, Pak Imin sudah punya toko besar, 2 truk pengiriman, dan rumah baru dengan tembok bata yang kokoh. Setiap malam Jumat Kliwon, dia tidak pernah lupa. Sesajen selalu disiapkan. Kemenyan selalu dibakar di sudut kamar yang dia khususkan untuk tamunya. Dan setiap kali ritual malam itu selesai, selalu ada amplop coklat tua yang muncul entah dari mana di atas meja, berisi uang dalam jumlah yang tidak pernah sedikit. Pak Imin tidak pernah melihat pocong itu lagi secara langsung. Tapi dia tahu kehadirannya. Dari bau kemenyan yang muncul tiba-tiba di tengah malam. Dari suara langkah kaki tersendat-sendat di luar kamarnya. Dari bayangan yang kadang dia lihat di sudut cermin, sosok putih yang berdiri diam, mengamatinya tidur. Istrinya, Watini, mulai bertanya-tanya. Anak-anaknya mulai rewel di malam hari, menangis tanpa sebab yang jelas. Tapi Pak Imin menutup semua pertanyaan dengan jawaban yang sama. Rezeki dari Allah, sudah jangan banyak tanya. Kehidupan itu berlangsung selama hampir 7 tahun. Masalah mulai datang di tahun ke-8. Bukan masalah bisnis. Bukan masalah keuangan. Tapi sesuatu yang jauh lebih mengancam. Pak Imin mulai sakit. Bukan sakit yang bisa didiagnosis dokter. Setiap pagi dia bangun dengan tubuh seperti sudah berlari semalaman. Tulang-tulangnya nyeri. Matanya cekung. Berat badannya turun drastis meski dia makan banyak. Dokter-dokter di kota bilang semua hasil tesnya normal. Tidak ada yang salah secara medis. Tapi Pak Imin tahu. Di malam ke-40 tahun ke-8 itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Pocong itu muncul bukan di ritual biasa. Bukan di malam Jumat Kliwon. Dia muncul di tengah malam biasa, berdiri di sudut kamar tidur Pak Imin, dan kali ini matanya terbuka. 2 lubang hitam kosong yang menatap langsung ke arah Pak Imin. Dan pemahaman yang langsung tertanam di kepala Pak Imin malam itu bukan lagi sekadar bisikan halus. Itu seperti teriakan yang membekukan seluruh tubuhnya. Sudah waktunya. Kembalikan yang kamu pinjam. Pak Imin akhirnya mengerti apa arti kalimat yang dia dengar 7 tahun lalu di kuburan itu. Pocong tidak meminta harta. Pocong tidak meminta kurban hewan. Yang dipinjamkan pocong selama 7 tahun itu bukan sekadar keberuntungan dan uang, melainkan sebuah pinjaman dari sesuatu yang jauh lebih berharga. Kekuatan hidup. Esensi nyawa. Dan sekarang, sang pocong datang untuk menagih nyawamu. Atau nyawa seseorang yang kamu cintai. Pak Imin tidak tidur selama 3 hari setelah malam itu. Dia mendatangi Pak Warsito yang kini sudah sangat tua, nyaris tidak bisa berjalan. Dan untuk pertama kalinya, sang paman tidak bisa menyembunyikan rasa bersalahnya. Dengan tangan gemetar, dia bercerita bahwa memang begitulah cara pesugihan pocong bekerja. Tidak ada yang namanya gratis. Roh yang tidak tenang itu memberikan energi hidupnya sendiri, energi yang dia kumpulkan dari alam lain, kepada orang yang meminta tolong. Tapi energi itu harus dikembalikan. Dengan nyawa. Bisa nyawa pelaku sendiri. Bisa nyawa orang yang paling dicintainya. Kenapa kamu tidak bilang dari awal?
Pak Imin berteriak. Pak Warsito hanya menunduk. Karena kalau aku bilang, kamu tidak akan mau. Dan aku kasihan melihat kamu waktu itu, Min. Kasihan. Sebuah kata yang sekarang terasa seperti kutukan. Pak Imin mencoba segala cara untuk memutus ikatan itu. Dia mendatangi kiai-kiai terkenal di beberapa daerah. Dia minta tolong orang-orang yang katanya bisa bersihkan perjanjian gaib semacam itu. Beberapa dari mereka langsung menolak begitu Pak Imin menjelaskan situasinya. Satu atau dua yang berani mencoba, berakhir dengan salah satu dari mereka pingsan dan yang lainnya bilang dengan wajah pucat bahwa entitas yang terikat dengan Pak Imin terlalu kuat untuk diputus dengan cara biasa. Sementara itu, kondisi Pak Imin semakin memburuk. Dan di rumahnya, hal-hal aneh mulai terjadi lebih sering. Anak bungsunya yang baru berusia 5 tahun mulai sering bicara sendiri di malam hari, tertawa-tawa menghadap sudut kamar yang kosong. Watini mimpi buruk setiap malam, mimpi yang selalu sama, tentang sosok putih yang berdiri di atas kasur dan menatap wajah mereka satu persatu. Pocong itu sedang memilih. Puncaknya terjadi di suatu pagi ketika Pak Imin menemukan anak bungsunya tidak bisa dibangunkan. Dokter datang, periksa, dan tidak menemukan apa yang salah. Bocah itu bernafas. Jantungnya berdetak. Tapi matanya tidak mau terbuka. Seperti seseorang yang tidur sangat nyenyak tapi tidak bisa keluar dari dalam tidurnya. Pak Imin tahu apa yang sedang terjadi. Sang pocong sedang menarik nyawa anaknya. Perlahan-lahan. Seperti seseorang yang menyedot minuman melalui sedotan. Apa yang terjadi selanjutnya? Warga Tegalrejo menceritakan dengan berbagai versi. Tapi semua versi berakhir di tempat yang sama. Malam itu, Pak Imin pergi sendirian ke pemakaman tua di pinggir desa. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Yang pasti, keesokan paginya, anak bungsu Pak Imin tiba-tiba terbangun. Sehat, segar, seperti tidak ada yang pernah terjadi. Dan Pak Imin ditemukan di dekat nisan Sukinah, duduk bersandar di batu nisan itu, dengan posisi yang terlihat seperti sedang beristirahat. Tapi dia tidak bernapas lagi. Wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit. Tidak ada bekas kekerasan. Tidak ada tanda-tanda apapun. Dia hanya pergi. Seperti seseorang yang memang sudah memutuskan bahwa sudah waktunya. Dokter menyebutnya henti jantung mendadak. Tapi warga desa tahu ini bukan sekadar soal jantung. Yang paling membuat kisah ini sulit dilupakan bukan soal kematian Pak Imin, melainkan apa yang terjadi 40 hari setelahnya. Watini yang sedang berduka merapikan kamar suaminya ketika dia menemukan sesuatu di dalam laci meja. Sebuah amplop coklat tua. Persis seperti amplop-amplop yang selama bertahun-tahun muncul di meja Pak Imin setiap malam Jumat Kliwon. Di dalam amplop itu ada uang. Jumlahnya sangat banyak. Dan di atas amplop itu, ada secari kertas lusuh dengan tulisan tangan yang tidak dikenal siapapun di keluarga itu, tulisan yang menurut beberapa orang yang melihatnya tampak seperti ditulis oleh seseorang yang tangan atau jarinya tidak bisa ditekuk dengan normal. Tulisan yang kaku. Tersentak-sentak. Aneh. Isi tulisannya singkat. Hutangnya sudah lunas. Tapi anak-anaknya jangan lupakan aku. Watini langsung membakar amplop itu beserta isinya, lari keluar rumah, dan tidak pernah kembali ke rumah itu lagi. Rumah besar yang dulu dibangun dengan kebanggaan itu kini berdiri kosong di pinggir desa Tegalrejo, dengan pintu yang selalu berderit meski tidak ada angin, dan dengan aroma kemenyan yang menurut warga sekitar kadang masih tercium di malam-malam tertentu. Malam Jumat Kliwon, khususnya. Kisah Pak Imin bukan yang pertama dan mungkin bukan yang terakhir. Di banyak sudut Jawa, cerita serupa beredar dengan detail yang berbeda tapi inti yang selalu sama. Kemiskinan mendorong seseorang ke tepi keputusasaan membuka pintu yang seharusnya tidak pernah diketuk, dan di balik pintu itu selalu ada sesuatu yang menunggu. Dengan senyuman yang tidak terlihat, tangan yang tidak kasat mata, dan kesabaran yang tidak pernah habis. Karena yang mati tidak pernah terburu-buru. Mereka punya waktu yang sangat lama untuk menunggu pembayaran. Dan satu hal yang selalu diingat orang-orang tua di Tegalrejo ketika menceritakan kisah ini kepada anak cucunya adalah kalimat terakhir yang selalu mereka tambahkan di ujung cerita,
Dengan suara pelan dan mata yang serius, kalau suatu malam kamu mencium bau kemenyan padahal tidak ada yang membakarnya, jangan mencari sumbernya. Jangan buka jendela. Jangan mengintip ke sudut kamar. Cukup pura-pura tidur. Dan berharap bahwa yang datang malam itu bukan untukmu.